up in here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. 24 Januari 2024 benar-benar akan menjadi hari yang menentukan buat Indonesia. Sebab di tanggal itu kepastian Indonesia buat membuat sejarah baru di Piala Asia akan ditentukan. Ya, laga melawan Jepang dipastikan akan berlangsung sengit, di mana tim Samurai Biru jelas gak mau kehilangan harkat martabat usai kalah dari Irak di laga kedua. Untuk itu, Hajime Moriyasu kemungkinan besar akan tampil dengan skuad terbaiknya setelah di dua laga awal kerap melakukan rotasi karena berpikir akan lolos dengan mudah. Terlebih kalau Kaoru Mitoma juga udah pulih dan siap main, pastilah membuat fans Indonesia makin deg-degan. Meski begitu, nggak usah khawatir, karena dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Nah, di sisi lain, sang kapten Wataru Endo dan juga Takefusa Kubo serentak udah melempar bola panas ke kubu Indonesia. Bahkan Endo secara tersirat siap dalam tanda kutip menghajar Marcelino, yang di Piala Asia ini banyak mendapat sorotan dari media asing. Tak lupa Justin Hubner yang bagaimanapun juga jadi perhatian. Sepertinya akan sibuk karena akan berduel dengan Kubo. Indonesia kini diambang sejarah untuk bisa menembus 16 besar ajang Piala Asia. Yap, peluang skuad Garuda sendiri cukup terbuka lebar. Meski begitu, ada satu tugas penting lainnya yang mesti diselesaikan di fase grup, di mana itu adalah melawan Jepang yang di turnamen ini secara mengejutkan justru tampil terseok-seok usai menjalani rangkaian uji coba dengan hasil gemilang. Jelas bagi Indonesia suka tak suka, ini adalah laga yang sangat berat karena kemungkinan besar Jepang akan tampil dengan full tim, termasuk Mitoma yang sempat cedera dan gak main di dua laga awal. Tentu Hajime Moriyasu gak mau kehilangan muka semisal Jepang harus lolos dengan status peringkat 3 terbaik, karena bagaimanapun Jepang adalah unggulan pertama di Piala Asia tahun ini. Nah, buat Indonesia sendiri, pastinya gak akan gentar melawan Jepang yang diperkuat pemain-pemain yang main di Liga Top Eropa. Sebab bagaimanapun, Indonesia bisa membuktikan kalau mereka adalah tim yang gak mudah dikalahkan. Terlebih secara progres permainan, tim muda ini pelan-pelan udah bisa tampil lebih baik, terutama dari sisi pertahanan. Trio barudak Eropa Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner terbukti sangat kompak. Dan kalaupun misal salah satu dari mereka absen, masih ada Alka Bagot dan Rizky Ridho yang kendati berstatus pemain Liga Domestik. Namun soal jam terbang di level internasional, Ridho udah membuktikan kalau ia bisa kok bersaing. Lebih lanjut, Wataru Endo memastikan kalau Jepang akan tampil habis-habisan demi bisa meraih kemenangan. Bahkan ia secara tersirat siap kok menghancurkan lini tengah Indonesia yang kita tahu diisi oleh Marcelino dan Ivarjana. Khusus buat Marcel, ia pasti akan jadi pemain yang sangat diperhatikan. Mobilitasnya benar-benar bisa menjadi ancaman bagi Jepang sewaktu-waktu. Terlebih, Marcel sendiri emang sedang jadi sorotan banyak media asing. Maka wajar jika Endo akan menjadi komando buat meredam itu semua. Yap, meski begitu, pemain Liverpool itu menegaskan kalau timnya gak akan meremehkan Indonesia. Dengan penampilan skuad Garuda yang bisa merepotkan Irak plus mengalahkan Vietnam yang bahkan Jepang sendiri kesulitan, pastilah membuat Endo meminta rekan-rekannya untuk tak menganggap remeh. Kami bisa membicarakan segala hal tentang taktik, namun yang terpenting kami harus bisa fokus pada hal-hal dasar di pertandingan berikutnya. Kami hanya ingin menang di kesempatan berikutnya melawan Indonesia dengan seluruh tim, kata Endo seperti dikutip dari Japan Today. Di sisi lain, Takefusa Kubo juga menegaskan kalau Jepang akan tampil ngegas sejak awal demi bisa meraih kemenangan apapun caranya. Kendati di satu sisi winger Real Sociedad itu juga tak mau terlalu jumawa karena bagaimanapun Indonesia yang sekarang jelas beda dan lebih solid. Jika kami berpikir untuk melawan Korea Selatan, kami bisa tergelincir oleh timnas Indonesia. Jika kami menang, itu akan menjadi gunung yang sulit didaki. Ini mungkin sulit, tetapi kami hanya perlu menang pada akhirnya,
ujar Kubo dikutip dari media Jepang Soccer King. Yap, bagaimanapun Kubo sendiri kemungkinan besar akan berduel dengan Justin Hubner. Tentu saja ini akan jadi duel yang menarik karena Hubner sendiri bagaimanapun bukan pemain yang semudah itu dikalahkan. Namun Indonesia juga tak boleh terpaku pada 1-2 pemain saja, karena bila full tim, ya bisa dibilang semua pemain Jepang sangat berbahaya. Mitoma, Ueda, Asano, Ritsu Doan, Junya Ito, hingga Daisen Maeda. Mereka semua juga adalah ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Yap, pada akhirnya kini yang bisa dilakukan Indonesia cuma berjuang dan berdoa. Kendati masih ada beberapa skenario di mana Indonesia bisa lolos apapun hasilnya melawan Jepang, karena sekarang ada di posisi 2 dalam urutan peringkat 3 terbaik di bawah Bahrain. Nah, skenario pertama bagi Indonesia untuk bisa lolos adalah China harus kalah saat melawan Qatar. Sementara Tajikistan dan Lebanon minimal harus berakhir seri. Jika salah satu skenario itu terjadi, maka grup A tidak akan mengirimkan tim peringkat 3 terbaik. Lalu di grup B ada juga 2 skenario. Yang pertama adalah Suriah gagal meraih kemenangan saat melawan India. Kemudian yang kedua adalah India bisa menang asalkan menangnya tidak lebih dari 3 gol. Nah, jika salah satu skenario itu terjadi, maka peringkat 3 terbaik di grup B masih belum cukup menggusur Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik di grup D. Kemudian di grup C, grup ini hanya ada satu skenario dan skenario itu adalah Palestina harus bermain imbang saat melawan Hong Kong. Jika skenario itu terjadi, maka grup C tidak akan mengirimkan peringkat 3 terbaik. Namun sepertinya ini akan sangat sulit, karena kedua tim pastinya mengincar kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan di grup E tampaknya cukup berat, karena untuk saat ini peringkat terbaik dipegang oleh Bahrain yang sudah mengumpulkan 3 poin. Terlebih di laga terakhir, Bahrain akan melawan Yordania yang relatif sudah aman karena hampir dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mengumpulkan 4 poin hasil dari menang atas Malaysia dan imbang atas Korsel. Dan yang terakhir, grup F. Nah, grup ini juga bisa menguntungkan Indonesia jika di pertandingan terakhir Oman gagal meraih kemenangan saat melawan Kirgistan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya para pemain Indonesia harus yakin pada diri sendiri kalau mereka bisa melawan Jepang. Gak usah takut dengan nama besar para pemain dan reputasi Jepang itu sendiri. Sebab bagaimanapun, bola itu bundar dan segalanya bisa terjadi. Ya, siapa tahu kan ya, Indonesia bisa menahan imbang atau bahkan menang 1-0 lewat gol jatuh dari langit. Itu pun sangat gak apa-apa. Untuk itu, buat semua pecinta sepak bola nasional, dukung dan doakan apapun hasil skuad Garuda di turnamen ini patut diapresiasi. Karena mereka semua udah berjuang secara maksimal sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Oke?